tahun 2023 di mana semua gadget dan semua teknologi udah murah untuk bisa dijadiin alat untuk bikin konten. Jadi nggak akan ada alasan lagi untuk kalian nggak bikin karya berupa konten. Yuk kita ngobrol santai tentang gimana sih caranya konten hanya pakai smartphone. Hai semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau sharing atau cerita ke kalian yang baru mulai untuk bikin konten, tapi ternyata kalian nggak punya yang namanya kamera. Sebenarnya untuk bikin sebuah konten kalian nggak harus punya kamera mahal, terus mikrofon mahal, lighting mahal, dan studio yang mahal. Kalian sebenarnya udah punya sebuah gear atau gadget yang cukup proper, yaitu sebuah HP atau smartphone. Karena dia udah bisa rekam video dan juga bisa rekam audio. Nah, di sini saya punya cara pribadi untuk bikin konten yang hanya bermodal sebuah kamera HP sebagai kamera utama, agar minimal konten kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah kamera tentunya. Di sini spesifik kita akan bahas pakai kamera HP. Terus yang kedua itu adalah audio, terus lighting yang ketiga, dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah props. Oke, kita akan bahas satu-satu untuk lebih jelasnya. Yang pertama adalah kamera. Kita bisa pakai kamera HP yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk sharing foto di sosmed, WhatsApp, dan lain sebagainya. Karena saya rasa untuk tahun-tahun sekarang ini HP dengan range harga 2 jutaan itu udah banyak yang bisa ngerekam di resolusi 1080p 30 fps dengan kualitas yang bagus. Which is itu adalah resolusi yang saya rasa udah nyaman dan layak untuk ditonton sama orang banyak. Kalian bisa cari HP kayak brand-brand Realme, terus Infinix, Oppo, Vivo, Samsung juga udah murah-murah untuk spek kayak gitu tadi. Apalagi kalau kalian punya HP mid-range atau bahkan flagship, itu ya udah sangat-sangat cukup untuk produksi konten. Kalian bisa rekam di 4K 30 fps untuk bisa dapat gambar yang bagus ketika kalian pengen cropping. Info aja, saya selama ini tuh pakai A52s untuk shoot A-roll kayak gini dan S21 Ultra untuk shoot B-roll. Sebuah keuntungan juga buat kalian yang punya HP dengan kamera tele, baik itu 2 kali atau bahkan 3 kali, kalian bisa manfaatin kamera itu untuk ambil B-roll atau beauty shot yang lebih dramatis. Karena biasanya lensa-lensa zoom itu bisa ngasih hasil bokeh atau blur background dan foreground yang lebih natural. Next adalah lighting atau pencahayaan. Dalam sebuah produksi konten, baik itu video maupun foto, cahaya ini sangat-sangat vital. Mau semahal apapun kamera kalian, kalau cahayanya jelek ya hasilnya juga akan jelek. Jadi saya rasa untuk pencahayaan itu hukumnya wajib. Nggak perlu yang mahal-mahal untuk awalan bikin konten. Kalian bisa beli yang murah-murah kayak Keylight punya saya yang saya pakai ini, Medio kalau nggak salah. Ini adalah softbox 4 soket dan dulu itu belinya sekitar 300 ribuan. Dan di dalam cuma saya kasih bolam dari Philips 1 biji karena yang di rumah adanya cuma itu biar nggak keluar budget lagi. Sebenarnya kalian tuh bisa beli bolam yang lebih bagus dengan cara lihat CRI-nya. CRI itu adalah satuan cahaya untuk mengukur keakurasian warna sebuah objek ketika dikasih cahaya. Singkatnya kayak gitu. Satuannya itu mulai dari 0 sampai 100, jadi semakin tinggi CRI semakin bagus lampu itu. Nah, untuk lampunya itu saya taruh di dalam softbox biar cahayanya itu lebih fokus, dan karena di softbox itu ada diffusernya, jadi bisa bikin cahaya atau bayangan yang kena cahaya itu dia jadi lebih halus. Selain Keylight dari softbox sebagai cahaya utama yang saya taruh di sebelah kanan saya ini, saya juga pakai V-Light untuk cahaya yang lebih ringan atau secondary lighting lah, itu yang saya taruh di sebelah kiri saya. Di sini saya pakai lampu dari Ulanzi yang saya pantulin ke tembok atau saya kasih tisu biar cahayanya lebih halus. Lalu lampu terakhir yaitu adalah backlight yang posisinya itu ada di belakang saya. Kalau itu saya sering gonta-ganti, kadang pakai tube lampnya Ulanzi, kadang pakai screen bar di atas monitor itu, atau kadang-kadang malah nggak pakai, cuman nyalain monitor aja jadi backlightnya. Nah, fungsi dari backlight ini supaya antara background dan foreground atau objek di depan, yaitu adalah muka saya,
itu kontrasnya itu biar lebih kelihatan, biar lebih ada jaraknya. Nah itu tadi 3 lampu yang biasanya saya pakai kalau pas lagi shoot kayak gini. Berikutnya adalah audio. Saya pribadi lebih senang nonton atau dengerin sebuah video yang audionya itu bagus tapi gambarnya jelek ketimbang gambar bagus tapi audionya jelek. Untuk hal ini saya sih saranin ya untuk pakai sebuah mikrofon. Gak usah yang mahal-mahal yang 20.000, 50.000, 100.000 lavalier clip on, itu juga udah cukup. Karena ya mau gimana pun semakin dekat mulut kita dengan alat penangkap suara itu akan menghasilkan suara yang lebih bagus dibanding dengan yang jauh jaraknya, kayak kalian lagi shoot pakai handphone dengan jarak sekitar setengah meter sampai 1 meter. Atau kalau memang nggak ada budget untuk beli mikrofon sama sekali tapi ternyata kalian punya handphone itu 2 biji atau malah konsep video kalian adalah voice over, kalian bisa pakai handphone untuk ngerekam audionya. Dan sekarang software untuk editing audio itu juga udah banyak, kalian tinggal asah skill aja untuk ngeditnya. Kalian bisa pakai Adobe Audition, terus Audacity, minimal kalian bisa pakai noise reductionnya. Atau kalau pengen instan kinclong kayak di podcast pakai mikrofon mahal di studio podcast, kalian bisa cobain Adobe Podcast. Itu asli cakep banget untuk hasil audionya. Nah yang terakhir sebenarnya ini tuh penting-penting nggak penting, tapi ya udahlah sampein aja, yaitu adalah properti. Fungsi dari properti itu adalah untuk merepresentasikan atau nunjukin kalian itu kontennya itu apa. Misal kalau kalian tech reviewer bisa dengan set banyak gadget atau setup PC atau gaming room misal. Terus kalau konten kalian itu adalah seorang tukang servis bisa dengan alat-alat teknik, ada kabel dan ya banyak semacamnya. Terus kalau kalian beauty vlogger mungkin bisa dengan set properti make up dan cermin. Atau kalau kalian punya konten masak ya bisa pakai set dan props kayak di dapur. Tapi sebenarnya itu nggak ada juga nggak masalah. Kalian bisa dengan tembok polos dan dikasih background berupa lampu, itu juga nggak akan ada masalah. Yang penting jangan jomplang aja kalian di kamar mandi atau di kebun tapi kontennya tentang review gadget, kan nggak nyambung. Pokoknya penuhin dulu aja 3 komponen di atas, yaitu kamera, terus audio dan lighting. Nggak usah mikirin props dulu, pikirin props belakangan. Nah terakhir ada tips juga, yaitu tentang pengambilan gambar atau framing. Kalau saya karena ruangannya itu sempit, saya biasanya ambil gambar dengan angle itu agak miring ke arah sudut ruangan supaya berkesan lebih luas dan punya jarak. Dan untuk angle miring seperti ini itu bisa bikin tampilan jadi lebih fokus ke objek yang berada di tengah. Terus untuk framingnya pastikan kalau kalian tuh kasih headroom di atas kepala untuk jaga-jaga kalau kalian perlu zoom, dan kalau saya biasanya akan kasih sedikit ruang kosong kalau harus nyisipin teks di dalam video kayak gini. Sebenarnya panjang dan banyak untuk proses yang namanya ngonten sebelum recording seperti yang kita bahas di atas dan sesudahnya. Ada yang namanya itu mikirin bahan konten, terus harus bikin skrip dan lain sebagainya. Terus habis syuting ada yang namanya post processing, ngedit dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen tahu, komen aja di bawah, nanti saya bikinin videonya tentang itu. Buat teman-teman, buat kalian yang mau ngonten, mulai aja dulu. Jelek nggak masalah dan banyak salah juga nggak apa-apa. Berkarya aja dulu, kasih ilmu dan hal-hal baik. Sambil belajar, sambil jalan, nanti juga akan ada apresiasinya. Minimal kalian punya karya dan berkembang skillnya di bidang content creator. So, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Thanks udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Silahkan share, komen aja di bawah untuk diskusi bareng-bareng. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.